Pagi. Oh, paling kenceng, paling asik. Apa kabar saudara? Maafkan saya kalau saya agak iseng dengan saudara. Siapa yang dengar kesaksian teman-teman dari Rock, dari Care, dari teman-teman penari yang kemarin diutus ke daerah? Oke, satu. Kedua, ini pertanyaan saya. Siapa yang malu? Ya itu saya udah ragu dari awal nanya ini sebenarnya. Saudara gini, kalau bahan kesaksianmu adalah kesaksian yang tahun lalu atau sekian bulan yang lalu, artinya sudah lama tidak ada yang fresh dan tidak ada yang baru antara perjalanan saudara dan saya dengan Tuhan. Beberapa yang senior akan berkata, oh itu yang diceritain Nabi, saya juga pernah. Kapan dulu? 2005. Artinya apa yang saudara dan saya punya antara perjalanan dengan Tuhan hari itu dengan kesaksian yang mereka cerita dengan apa yang teman-teman yang SV cerita kemarin. Saya malu sejujurnya. Untungnya saya baru lewatin beberapa hal sekian waktu terakhir jadi saya gak gitu malu-malu banget aja. Kenapa? Ada kesaksian yang fresh. Artinya saya dan Tuhan sedang jalan sama-sama. Kalau saudara dan saya kesaksiannya sudah cukup lama. Dan beberapa bulan yang lalu dan saudara masih berasa bangga dengan itu, artinya ada yang salah dengan hati dan keadaan hidup saudara dan saya dengan Tuhan. Gak ada yang baru, gak ada yang fresh dan harusnya saudara terganggu dengan itu. Halo. Hari ini saya ada satu hal yang tahu-tahu saya ini mungkin saudara belum. Ada satu tema, ada satu judul khotbah yang saya pengen bawain, judulnya induksi ilahi. Dengan bahasa lainnya adalah Tuhan yang nyetrum. Oke. Mari semua buka di 1 Korintus 1. Ayat 7, Tuhan tolongi kami, Tuhan tolongi kami, tolongi kami Roh Kudus demi nama Yesus Tuhan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah, ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu sudah sangat sering dengar kata setia. Tapi kata setia di sini, saya mau coba ajak saudara lihat dari bahasa Gerika atau bahasa Yunaninya. Kata setia ini pakai kata pistos atau peito dari kata dasarnya dari kata peito atau pistos. Yang artinya adalah persuasive power. Sebuah kekuatan untuk persuasi, untuk mendekati, untuk membujuk, untuk merangkul. Setia itu persuasive power. Sebuah kekuatan untuk merangkul atau membujuk. Kata pistos atau peito ini di terjemahan bahasa Inggris seperti ini. To induce one by words or to believe or to do something. Untuk membujuk atau merangkul secara terus menerus kepada seseorang supaya percaya pada suatu hal. Untuk membujuk, merangkul secara terus menerus kepada seseorang untuk percaya pada suatu hal atau untuk melakukan sesuatu hal. Itu setia, itu induce, itu peito. Nah, yang aneh kalau saudara mengerti, kata induce itu dari kata yang sama, itu induksi listrik. Arti kata induce atau induksi itu seperti ini. Sebuah fenomena fisika di mana suatu benda yang tadinya netral atau tidak ada isinya apa-apa. Halo? Dan tidak mempunyai muatan listrik menjadi punya muatan listrik.
Akibat dari adanya pengaruh atau transfer energi dari benda yang bermuatan listrik lainnya yang didekatkan. Induksi terjadi waktu suatu benda atau suatu kehidupan itu kosong, netral, gak ada isinya. Tahu-tahu menerima sebuah transfer energi dari sesuatu yang bermuatan listrik atau kuasa, itu induksi. Ada perpindahan, bukan perpindahan, transfer atau perpindahan, tapi dia seperti membagikan. Induksi ini yang disebut setia oleh Tuhan. Ini yang Tuhan ingin coba kerjakan hidup Bapak Ibu dan saya. Tuhan ingin menginduksi saudara dan saya. Yang tadinya netral, tadinya kosong, yang tadinya tidak berkeinginan apapun, atau bahkan ompong atau kosong atau hampa. Tahu-tahu saudara diinduksi, tahu-tahu saudara ditransfer. Sesuatu yang saudara dan saya belum punya sebelumnya. Halo. Saya lihat jadwal buat pagi hari ini. Maafkan tadi ganti gara-gara saya. Sebenarnya saya ada tarian peperangan dan yang lain-lain, cuman ngambil. Ada satu hal yang saya cukup kaget, saudara. Biasanya itu panggilan dan hidup saya tahu-tahu ada satu nama namanya Karolis di situ disuruh ambil sidang ilahi. Waktu saya baca itu, waktu saya baca ayat ini, saudara tahu itu sudah seperti nama saya lah, sidang ilahi itu nama tengah saya lah pokoknya. Pokoknya Leo sidang ilahi. Begitu. Pede Bu, ibu yang ngajarin soalnya. Ibu yang menginduksi soalnya. Dan waktu saya baca itu, saya menyadari satu hal. Orang-orang tertentu, Tuhan dan pemimpin saudara sedang coba mentransferkan sesuatu di area yang kau belum punya. Naik. Kenapa saudara sering dengar surga menyentuh bumi? Tuhan cuma ingin menginduksikan atau mentransferkan semua yang dari dirinya. Semua yang dari sorga untuk dipunyai bumi. Untuk dipunyai saudara dan saya. Induksi. Disetrum saudara. Makanya saya dibilang kenapa tema induksi ilahi. Ya bahasa apa yang gampangnya kita punya Tuhan yang suka nyetrum. Begitu kita flat, kenapa harus pakai kata setia? Karena Tuhan melakukan itu terus menerus. Terus menerus. Kadangkala dalam keflatan kita, kedinginan, ketidakpercayaan atau mungkin dalam kepasifan kita. Seringkali Tuhan nyetrum, Tuhan bergerak. Dengan cara apapun, setia itu kata kerja, kata aktif, sesuatu yang gerak terus menerus. Dan dia akan bergerak mengerjakan apapun. Bahkan di saat kita ini jadi barang yang paling pasif. Maaf kalau saya pakai kata barang. Dan dia impartasikan, dia transferkan, dia induksikan, dia nyetrum saudara dan saya. Supaya apa? Kita yang tadinya tidak ada energi, kita yang tadinya kosong, atau kita yang tadinya di bagian tertentu di hidup kita tidak punya kerinduan atau keberanian untuk masuk area. Contoh sederhana sidang ilahi lah. Saudara tahu-tahu akan disetrum. Sorry bro, saya pakai contoh namamu. Rolis, masuklah sidang ilahi. Bukan cuma masuk. Engkau diinduksikan, engkau ditransfer sebuah perkataan. Masuklah, naiklah, pimpinlah. Apa yang saudara sering dengar, bahkan tadi belum mulai, saya kaget pagi-pagi ibu udah ngegas. Waduh, iya sih. Karena tinggal 1 minggu. Kita berpikir itu acara pernikahan atau acara bahtera. Hei saudara dan saya, acara nanti kita perlu diinduksikan sesuatu yang baru untuk sepanjang tahun ini supaya solid. Entah khususnya bagian kepilaran yang sekali ini harus menghadap ke Tuhan. Ada sebuah penyatuan yang tahu-tahu secara pilar dilapisin zat baru. Semen atau pilar yang tadinya berbahan dasar semen ditambahin zat-zat baru yang diperkuat sekian kali lipat. Tanpa sadar firman yang dilepaskan nanti atau hari-hari ini itu menginduksi saudara dan saya.
Dimasukkan sesuatu yang baru. Kenapa? Kalau saudara dan saya nggak upgrade, kita punya masalah besar. Dan induksi ini yang Tuhan coba kerjakan hari lepas hari. Tuhan salah satunya gini. Tuhan ingin mentransfer atau mengimpartasi bobot ilahi dan hatinya. Itu induksi. Saya nggak tahu siapa saudara yang pernah nonton Kung Fu Panda. Waktu dia harus belajar Ci. Ci. Dia kocek pokoknya saudara. Capek, aku ini panda atau bukan aku nggak tahu. Katanya aku ini pahlawan di akhir zaman. Pasukan terjasa aku aja nggak tahu aku ini panda atau bukan. Dia sampai nggak kenal dirinya karena berkali-kali diajar. Manusia roh, kabot, manusia roh, caci. Kenapa? Karena di dalam saudara dan saya aslinya netral. Makanya Tuhan induksikan itu disetrum terus. Pagi-pagi 5 kurang lah disetrum. Maaf ya Bu. Tapi memang saya duduk situ saya menyadari ya juga kok enggak gitu. Di dalam sini kita ini kemanusiaan kita ini punya sifat menetralisir banyak hal. Tuhan mau tarik kemana, kita netralisir. Kayak rem otomatis. Lo tau rem otomatis yang ada di kereta api? Begitu tarikan tertentu, kondisi tertentu, pencetlah, tariklah tuasnya, itu akan ngerem. Ngomong-ngomong menetralisir, ada para ilmuwan yang membuat sebuah riset, sebuah percobaan. Ada 3 ekor monyet ditaruh sebuah kandang. Oke? Dan di atasnya, di kandang itu paling atas dikasih pisang yang terbaik, saudara. Dan ternyata di atasnya, di samping kandang atas itu ditaruh sebuah water cannon. Saudara tahu water cannon yang buat nembak demonstran tuh sekarang dipakai buat itu. Waktu monyet itu ngambil ke atas dibiarin. Waktu ngambil 1 buah, makan 1/3, 1/4, setengah dibiarin. Waktu mau habis, water cannonnya tembakin. Jatuh juga. Dia udah di mulutnya udah belepotan pisang enak nih, merek the best. Dia naik lagi, dia mau ambil pisang itu ditembak lagi. Ambil lagi ditembak lagi. 3-tiganya ditembak water cannon yang buat ngusir pendemo tuh saudara. Sampai 1 titik mereka udah ogah naik. Kenapa? Sakit. Itu water cannonnya dimatiin, disingkirkan. Mereka lihat pisang itu dalam keadaan lapar, cuman ngeliatin aja, mereka gak berani naik. Mereka gak berani ngambil. Dan satu waktu dimasukin temennya yang baru, yang tidak tahu kisah apapun tentang water cannon. Begitu masuk, dia lihat pisang, naluri kemonyetannya muncul. Ini barang enak, aku biasa makan, kuning-kuning emas ini. Dia naik. Waktu dia mau naik ke atas, apa yang terjadi? 3 temannya narik. Tiap kali mau naik ditarik turun. Kenapa? Jangan sakit. Jangan menderita. Jangan nyesek. Menurut saudara apa? Kok diem sih saudara? Satu sisi 3 temennya sayang gak sama yang satu ini? Biar kamu gak sakit, biar aku aja. Aku pernah lewati itu dan aku kesakitan. Jangan ulangi kesalahanku. Jangan ambil pisang itu. Bentuknya care. Tapi satu sisi itu menetralisir hatinya monyet yang baru ini lagi naik. Mungkin itu sederhana. Saya nggak tahu kisah akhirnya apa yang terjadi dengan 4 monyet itu. Tapi yang Tuhan ingin kerjakan di hidup saudara dan saya adalah Tuhan ingin menginduksi saudara dan saya. Cuman kita ini punya kecenderungan untuk menetralisir banyak hal. Begitu terlalu banyak lewati banyak hal, kita menetralisir itu.
Dan Tuhan ingin mentransferkan, mengimpartasi bobot yang ilahi dan hatinya. Begini saudara, Tuhan yang nyetrum itu seperti ini. Induksi ilahi akan berbeda di tiap orang. Karena itu akan jadi menurut kapasitas orang itu. Contoh sederhananya seperti ini. Genset ada yang punya kekuatan buat nyalakan satu gedung, nyalakan satu kota, atau bahkan cuma satu rumah. Seberapa saudara mau diinduksi, saudara dan saya mau diinduksi, itu menentukan seberapa saudara dan saya akan punya dampak. Saya ingat saudara nggak usah buka di Yohanes 1. Ada perkataan Yesus waktu pertama kali dia bicara sebagai Tuhan dan manusia di bumi. Waktu di mana? Waktu Yohanes Pembaptis bilang ke dua muridnya, lihat anak domba Allah lewat. Dan tanpa pikir panjang, dua murid Yohanes Pembaptis ini langsung ngikut Yesus. Dan ada satu perkataan yang menurut saya waktu saya coba cari, menurut saya itu perkataan pertama Yesus yang ditulis di Alkitab. Saya nggak tahu obrolan yang lain di rumah, tapi perkataan yang cukup serius sebagai Tuhan dan manusia adalah Yesus waktu tahu dia diikuti oleh murid-murid Yohanes Pembaptis, dia nengok ke belakang dan berkata, "What do you want?" Kamu itu mau apa? Apa yang kau inginkan? Karena seringkali kalau saya menanyakan pertanyaan ini ke Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan punya sekian puluh, sekian ratus jawaban. Dan apa yang kau mau itu akan jadi celah untuk Tuhan gerak lewat pintu itu. Dan masalah kedua adalah apa yang saudara dan saya mau itu adalah area di mana tempat Tuhan akan bermain. Oh, kamu maunya itu, ya udah aku akan main di situ. Oh, kamu maunya kaya, oke, aku akan main di kekayaan. Oh, kamu maunya dihormati, oke, aku akan main di area kehormatan. Oh, kamu maunya family guy, aku akan main di keluarga. Sementara Tuhan dengan segala kepenuhannya tidak pernah ditransferkan secara, kalau penuh menurut saya juga nggak ada yang mampu sih. Tapi menurut saya Tuhan nggak akan mentransferkan banyak hal di hidup orang tersebut, mengimpartasikan. Kenapa? What do you want? Yang keren dari dua murid Yohanes ini, yang ternyata setahu saya Andreas dan Petrus kalau nggak salah, mereka berkata seperti ini, Rabi, Master, engkau tinggal di mana? Saya coba otak-atik, coba cari-cari semua bahasa aslinya. Pertanyaan itu tujuannya cuma satu. Aku boleh ikut engkau enggak? Mereka nggak ngomong apapun. Mereka nggak minta A, B, C, D. Seperti semua list yang saudara, semua daftar yang saudara buat, kemauan, keinginan, mimpi dan kerinduan yang saudara punya di hidup saudara dan saya. Mereka nggak sebutin apapun. Where do you live? Aku mau ikut. Oh, kamu mau lihat? Ayo ikut. Tuhan seringkali cuman bisa bergerak di area. Kenapa waktu Tuhan bertanya, what do you want? What do you really want? Yang kau paling pengen di hatimu, di jiwamu, yang terdalam itu apa? Di area itu Tuhan bermain. Dan Tuhan ingin sebenarnya saudara dan saya bukan cuma jadi power bank yang cuma bisa nyalain satu handphone. Tuhan tidak ingin saudara dan saya cuma jadi genset yang cuma bisa nyalain satu rumah, minimal satu kota. Seperti mereka-mereka yang udah kesaksian loh saudara. Beriman buat gedung, berasa loh saudara. Beriman buat bikin KKR, berasa gak? Berasa. Tapi mereka memilih Tuhan, induksi aku Tuhan, setrum aku, sederhananya gitu. Dan setruman yang mereka terima dengan dibiarkan dikirim ke daerah. Saudara kalau pengen dengar kesaksian dahsyat sih tanya Mas Nur sama Mbak Susan lah saudara. Saya sejujurnya di hati saya terdalam saya menghormati mereka berdua. Gimana mereka bisa mempengaruhi satu kota
sebentar lagi jadi provinsi sendiri ya Mas ya. Itu sebentar akan jadi provinsi sendiri. Gak lama akan jadi penasihat gubernur ya gitu. Gubernur, Kapolda, Pangdam, lama-lama seluruhnya mereka akan jadi penasihat kerajaan. Kenapa? Induksi. Ada setrum dari Tuhan yang nyetrum hidup saudara dan saya, dan itu yang menentukan saudara dan saya akan jadi seperti apa. Saya mau percepat. Adjustment di setiap segi dan setiap sisi di hidup kita itu diperlukan supaya nggak ada yang korslet. Adjustmentnya dalam bentuk ayo beriman lebih, ayo beraniin, ayo jalan. Sekali lagi pinjem namanya bro, list, ayo pimpin sidang ilahi, bermasmurlah. Mazmur Kas, anak sulung dari Sumatera Utara yang jauh-jauh Tuhan kirim 2 nyawa, maafkan saya kalau saya pakai bahasa ini. Dibutuhkan 2 martir untuk buka tanah suku kita. Kenapa Tuhan gak pilih suku yang lain? Karena memang ini pilihan ilahi, pilihan sorga. Hai orang-orang Batak. Duit gedein dikit gak Mas? Dan Tuhan pengen adjust supaya waktu setrumnya makin besar saudara dan saya gak korslet. Saya percepat. Saudara, salah satu bentuk induksi ilahi adalah waktu saudara baca Yesaya 60 ayat 1. Dari pihak Tuhan berkata bangkitlah. Itu nyetrum sebenarnya kalau saudara baca itu nyetrum. Hei bangkitlah, bangunlah, terang Tuhan sudah terbit atasmu. Tuhan nyetrum. Dan apa yang dia transferkan, Yesaya 60 ayat 2 sampai 21 atau 22. Itu yang dia transfer, itu yang dia induksikan, itu yang dia impartasikan. Bacalah Yesaya 60. Ayat 1-nya dimulai dengan sebuah hentakan yang berkata, bangkitlah. Dan semenjak itu 21 ayat selanjutnya itu yang dia transferkan. Bacalah saudara. Itu semua yang ajaib ada di pasal itu. Dia transferkan. Tapi yang dia minta, yang dia lakukan kerjaan pertama, dan dia minta sebagai persyaratan cuma satu. Bangkitlah, bangun. Satu contoh terakhir. Ada tentang satu nama. Saya pelajari hidupnya sekian waktu terakhir. Kenapa orang ini bisa ajaib? Saudara tahu namanya adalah Joshua. Saudara, mari buka, sebelumnya buka Yosua 1. Yosua 1. Saya banyak keseringan ngomong Joshua, jadi bahasa Indonesia Yosua kadang lupa. Saudara nangkap, saudara? Halo? Hai? Oke. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Saudara, itu induksi. Tuhan coba nyetrum Joshua. Nanti saya akan coba jelasin. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, bla 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 bla, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Itu setruman Tuhan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, ini yang Tuhan coba kerjakan hidup Joshua. Dia berikan sebuah hentakan, sebuah induksi, sebuah impartasi. Kenapa Joshua perlu disetrum? Kenapa Joshua perlu diinduksi? Karena ada sangat banyak hal yang membedakan Musa dengan Joshua. Musa membawa bangsa Israel dari satu titik ke titik yang lain.
Sementara Joshua membawa bangsa itu dari 1 titik nyebar ke 12 titik. Halo. Musa bawa itu keluar dari Mesir, nyebrang masuk Kanaan. Tapi tugas Joshua dia memastikan ke-12 suku masing-masing masuk ke daerahnya dan menang dan menduduki dan tumbuh seperti yang Tuhan firmankan. Beda gak? Beda. Berat gak? Punya bebannya masing-masing. Kenapa Yosua perlu diinduksi? Musa dari korban incaran kematian, bagaimanapun dari lahir, dia itu dibesarkan sebagai seorang pangeran. Mental yang dimasukkan di hidupnya, gironya, didikannya, standarnya ada standar pangeran kerajaan Mesir. Sementara Joshua lahir di mana? Lahir di padang gurun. Dia besar sebagai apa? Sebagai pembantu. Mentalnya sama gak? Gak sama. Kenapa Tuhan perlu menginduksi Joshua? Karena dua-duanya beda. Yang satu kalau saudara baca, saudara googling lah sebuah history. Salah satu jenderal besar salah satu yang terkenal di Mesir di zaman itu, di zaman Firaun di masa itu. Saudara akan nemu nama Moses. Diperkirakan itu Musa. Tentaranya kira-kira 1 juta berapa saya lupa. Buat Musa mimpin tentara perang 1 juta itu hal yang mungkin cukup biasa buat hidupnya. Tapi Joshua ini hidupnya udah tinggi, lahir di padang gurun. Mungkin kurang tahu tata krama dan mental dan cara kerajaan hidup. Dia hidup dalam sebagai abdi, dalam pengabdian, dalam kehambaan. Beda gak? Beda mentalnya. Yang satu biasa mimpin jutaan, yang satu gak pernah. Makanya Tuhan harus kasih strum. Ada 3 hal yang saya catat cukup keren yang menurut saya sangat keren dari orang ini. Saudara buka di Keluaran 24. Kiara tapa kaya sekena. Gedein aja boleh pemusik semua. Kita mau minta pagi hari ini Tuhan induksi hidup kita sekali lagi. Saya minta saudara perhatikan ini Keluaran 24. Berfirmanlah, judul perikopnya upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ini orang bukan abdi biasa saudara. Saya pengen saudara lihat ini. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat. Dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Oke, hanya Musa. Tapi perhatikan ini. Mana ya? Hari itu mereka semua menghadap Tuhan. Ayat 12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung. Dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Perhatikan ini, lalu bangunlah Musa dengan Joshua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tua-tua yang lain nunggu di luar. Kalau saudara baca, Musa naik, Joshua ikut menghadap Allah di tempat kudus. Entah dia berjarak, menurut saya dia nggak ikut nempel, tapi dia berjarak, tapi dia ikut Musa. Kemana? Ke tempat kudus. Saya mau buktikan di Keluaran 32. Hari itu Tuhan bicara sangat banyak kepada Musa tentang bait Allah, tentang kemah suci. Tapi ada satu bagian di ayat 15. Setelah itu berpanggillah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis
sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh itu. Perhatikan ayat 17. Ketika Yosua mendengar bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Artinya Yosua di bawah dengan bangsa Israel atau di atas? Di mana? Di tempat kudus. Terakhir, Keluaran 33 pasal selanjutnya. Ini keren, saudara. Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Dan ayat 13, 9 deh. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah apa saudara? Meninggalkan kemah itu. Kemah yang mana? Itu kemah suci, tempat pertemuan Tuhan dengan Musa. Orang itu ngikut. Secara pengabdian dia dimulai dari jadi seorang hamba. Hari itu yang Tuhan coba benarin, yang Tuhan coba pulihkan di hidup Yosua. Di hidup Yosua ini, saudara dan saya. Satu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan coba beresin hati kita dengan berkata, kuatkan teguhkan hatimu. Waktu Tuhan berkata semua perkataan yang wow dan wonderful dan luar biasa di hidup saudara dan saya, kita mungkin punya kecenderungan ini apa? Terimalah saudara, saudara sedang diinduksi. Saudara sedang diinduksi. Halo. Yosua hari itu orang yang memilih untuk ngikut Tuhannya. Masuk mana? Ke tempat kudus Tuhan. Di tempat itu, tan sadar gak sadar, semua yang ilahi mulai diimpartasikan. Dari orang yang lahir di padang gurun, pimpin jutaan orang, itu gak mudah. Tapi induksi ilahi itu akan membuat saudara dan saya punya kekuatan yang sama, punya karunia, punya semua bobot, punya hatinya, punya kerinduannya, punya segala yang dari hati dan hidup Tuhan, untuk punya di wadah yang sebenarnya netral dan menyedihkan ini.